Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan feedback untuk proposal skripsi. Baik, mari kita lihat berikut ini tulisan dari Ruli Aditya, Women's Struggle in Short Story of an Hour by Kate Chopin, liberal feminist. Kate Chopin sangat terkenal dengan karya-karyanya yang memang berbau feminisme, ya. Jadi penulis perempuan menuliskan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Jadi banyak diteliti dengan perspektif feminisme dan sudah sangat banyak sekali tulisan tentang The Story of an Hour. Contohnya ada tulisan tentang Kate Chopin's The Story of an Hour, A Feminist Interpretation, Anarchist Feminism in the Story of an Hour, feminist comparison between Kate Chopin and her character Mrs. Parr. So, my suggestion for Ruli is that you have to change the object of study and the topic of study. Okay, the next is Nazira Elysian. The analysis of reactive attachment disorder of the main character in the Tori Hayden's Lost Child. I just want to make suggestion that make sure that the symptoms is existed in the main character. Okay, Mahendra Dhani, the title is Archetype of Charlie as the main character in Spossky, The Perks of Being Wallflower. I found out easily in the internet. There are many other titles. It's not the same as yours, but you need to consider this and many other topics of the articles. Charlie's character development, traumatic experience resulting from sexual abuse in blah, 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 introvertness in the Perks of Being a Wallflower novel. So I think Mahendra Dhani, you're still able to do this topic or this title, the archetypes of Charlie, but you have to make sure that the archetypes is existed in that main character. Okay. Next, Jihan Nur Kamila. The title, Lily Bloom's States of Grief when Experiencing Domestic Violence. In Colin Hoover's It Ends With Us. This is a specific stages of grief. I found out many other related topics with this novel. Gender-based violence against the main character. The simplification domestic violence, Lily Bloom's trauma and defense mechanism. So Jihan is able to go on with this topic, but you need to consider to make sure that your research is different from the others topic. Okay, next Yudhaharya Sandi with the title The Representation of Marxism in the Movie Joker 2019. So once again, you are not doing the movie analysis in a literary studies. So you have to choose novel stories, short stories, drama, or poems. Next, Arifki Setia Adiasa, analysis of moral message represented by the character Andy in the Sohan's Redemption movie. Okay, I think you are brothers each other. Both of you are making the movie as the object of study. Okay, once again, choose the literary works, not movie. Next is Muhammad Raka Aditya Andikapura with the title PTSD, Affects to Charlie Characters in Stephen. Okay, The Perks of Being a Wallflower. The previous title using the same title, the same novel. So just make sure
there is novel and there is film with the same title. Yeah, make sure that you choose the novel one, not the film. The next is Himas Adira Septiana, Women's Action Against Patriarchal Oppression, viewed by radical libertarian feminism in Jennifer Weiner Misses Everything. So in writing down the title, make it clear, concise and clear. Jadi menulis judul itu harus efektif ya. Efektif itu tidak bertele-tele, tidak menggunakan kata-kata yang nggak penting, yang nggak perlu. Begitu. Jadi singkat, padat gitu. Judulnya Himas ini tidak singkat dan tidak padat. Banyak kata-kata yang tidak perlu. Jadi nanti Anda lihat lagi ya. Oke, Farida Wajarpati, the title Anxiety Disorders on the main characters in the novel One of Us is Lying by Karen McManus. Okay, anxiety disorders. Make sure there is anxiety disorders. Jadi harus bisa meyakinkan bahwa memang ada anxiety disorders di characters di novel ini. Dan mengapa penting untuk meneliti perkara anxiety disorders di situ. Okay. Yes. The next, Chung Savati. Id, ego, and superego of the two main characters of Anna Thoughts After, using Sigmund Freud's psychoanalytic approach. Ini judulnya juga complicated, gitu ya. Jadi harus dibuat lebih jelas, lebih singkat, jelas, direvisi judulnya. Ada studi lain, ada banyak studi juga ya tentang novel ini, Anna Thoughts After. Misalnya ada Transforming One Direction through Fan Fiction, Advanced Study on Anna Thoughts After. Judul ini mestinya memberi kita inspirasi bahwa meneliti novel itu jangan cuma meneliti id, ego, superego, personality. Saya sudah bosan sekali ya. Itu menunjukkan bahwa kalian tidak punya wawasan teori yang luas gitu. Bolak-balik segala sesuatu cuma dilihat dari id, ego, superego. Kalau hanya dilihat dari id, ego, superego, ya setiap orang, setiap karakter pasti punya id, ego, superego. Semua manusia di dunia ini juga punya id, ego, superego. Jadi sebenarnya analisis yang menggunakan id, ego, superego, personality itu tidak memberikan kontribusi, gitu ya, tidak memberikan kontribusi yang penting gitu dalam studi sastra, dalam literary studies. Jadi saran saya, Anda tuh harus lebih banyak piknik gitu untuk membuat analisis pada skripsi Anda itu lebih berwarna, lebih menantang, lebih banyak diskusinya. Gitu. Begitu. Oke, next, Yuriska Elsia, comparison of personality structure. Nah, ini juga termasuk topik-topik yang membosankan. Jadi yang membahas personality structure, ego, superego, itu banyak hal yang enggak penting sebenarnya. Kenapa enggak penting? Karena sudah terlalu banyak, terlalu sering itu dibahas ya, personality structure. Dan tidak ada sesuatu hal yang baru. Gitu. Hanya berganti-ganti objeknya saja. Oke. Personality structure of the main character. Nah, kan so many personality structure. Yes, kalau mau dilihat sekali lagi, kalau mau dilihat semua manusia di dunia ini juga punya personality structure. So what? Terus ngapain kalau kamu bahas personality structure? Ya pasti berbeda-beda, tapi itu tidak memberi satu kontribusi ilmiah gitu ya dalam penelitian literary studies. Mengapa tidak? Misalnya dalam ini novel The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Kenapa Anda tidak melihat dari segi
feminismenya dari segi social cultural konteksnya, bagaimana seorang bisa punya 7 husbands. Itu kan hal yang menarik untuk dibahas secara sosiokultural gitu, bukan pada personality structure. Nggak penting banget gitu membahas personality structure itu. Itu lebih penting, lebih menarik, lebih menantang, dan lebih memberikan kontribusi ilmiah kalau Anda membahasnya misalnya bagaimana sosial konteksnya gitu. Social cultural analysis of this novel is much more interesting, much more important than personality structure. Gitu ya. Saya harap mahasiswa yang menggunakan penelitian atau perspektif dengan perspektif personality structure, ego, superego, berubah pikiran deh. Itu judul-judul yang sudah zaman kolonial gitu ya, sudah nggak menarik lagi. Oh ya, lebih bagus Anda menggunakan post-colonial studies. Gitu. Oke, next list kita aja, the influence of father figure on choice personality in Louisiana considered woman a father complex study. Ini judulnya sangat kompleks, tidak terlalu jelas. Silakan direvisi gitu ya. Apa sih maksudnya? Helmi Setiawan, Man versus Nurture in Anton Chekhov's A Happy Man. It is interesting, but the most important thing for him is that you need to build your argument. Why? Why do you choose man versus nature? Jadi bukan hanya mungkin ada tulisan lain judulnya Man versus Nature in Anton Chekhov. Karena banyak sekali tulisan tentang Anton Chekhov, baik yang sudah berupa buku maupun artikel ya, yang judulnya seperti ini, Man and Nature or Man versus Nature. Okay, so make it specific, especially your argument. Next is IPNU, Personality Dynamics and Behavioral Units. Ini juga tidak jelas. Lebih bagus kalau mau membahas drama Macbeth, kamu membahas dari aspek yang belum pernah dibahas. Aspek yang belum pernah dibahas itu apa? Postkolonialisme. Jangan personality dynamics. Saya tidak tahu ya, mengapa mahasiswa banyak yang menulis tentang personality, ego, superego. Jangan-jangan karena kamu tidak piknik, nggak baca itu teori-teori yang lain, sehingga Anda terperosok hanya tahunya perkara personality, gitu. Dan personality itu hanya direduksi ke dalam persoalan ego, superego. Tidak menarik dan tidak penting lagi gitu, untuk dibahas. Saya berharap tidak ada lagi yang bahas ego, superego, personality lagi gitu di proposal skripsi Anda. The next, Camila Rosa, Depression Experience Influence Character Development. Suicides by de Maupassant is also popular and has been discussed by many experts. Yeah, so you need to make your title. Jadi buatlah judul Anda itu sejelas mungkin. Gitu. Kemudian Anda punya argumen mengapa pakai judul itu atau tema itu. Gitu. Mengapa depression experience? Dan di situ ada character development. Jadi itu dua hal yang berbeda, dua teori yang berbeda antara depression dengan character development. Apakah tidak boleh menggunakan lebih dari satu teori? Boleh saja, boleh saja. Tapi Anda harus melihat koneksitasnya, ya, keterhubungannya antara dua teori tersebut, dan Anda sudah membaca teorinya. Oke, gitu ya. The next is Lilis Mufarida. Women struggle to against
kata to itu kan diikuti verb ya, kata against itu bukan kata kerja. Nah, hal-hal seperti itu dalam judul kata kerja atau kata sambung itu harus yang benar ya, yang nulisnya. Novel Testament by Margaret Atwood. Saya sudah menemukan banyak sekali Margaret Atwood's Testaments itu dianalisis dengan feminisme. Jadi ada feminism in Margaret Atwood's Testament, the resistance of women to patriarchal culture in the Testament. So, Malilis, you have to change your topic and the object of study. Next, Alfian, the personality analysis of Arjun. As main character in Priya Kumar's novel, The Calling Unleashed Your True Self. Pertanyaan saya, ini novel bukan atau motivational book? You have to make it different. Yang kedua, ketika Anda meneliti sebuah karya sastra, Anda harus punya previous studies. Previous studies itu karya-karya atau penelitian sebelumnya terkait dengan object of study yang sama. Jadi, apakah sudah ada yang meneliti tentang The Calling ini as a literary work? Baik, begitu ya. Next, Muhammad Asharuddin, the character self-defense mechanism, development. Self-defense mechanism ada development-nya. Nah, ini dia nggak jelas ya. Judul-judul yang psikologi, yang memakai pendekatan psikologi, itu seringkali itu banyak sih yang nyocok-nyocokin aja. Nyocokin tuh Anda tidak melihat the main issue gitu, yang ada di dalam novel itu. Jadi novel itu persoalan utama yang ingin dikemukakan itu apa sih? Semua hanya dilihat, mayoritas hanya dilihat dari psikologi karakternya saja. Nah itu seringkali penelitian yang seperti itu membuat isu utamanya itu jadi nggak kelihatan. Okay, next Ardi Rahmawan, characterization analysis of Cleopatra's sister main character. Ini novelnya apa? Saya tidak paham. The object of study-nya. The next, Bima Mahendra, the main character's development on Makoto Shinkai novel. Saran saya sekali lagi, use sociological analysis instead of the psychological analysis. Jadi psikologi, analisis psikologis kayak main character development, personality itu tidak banyak membuat diskusi tentang literary studies itu berkembang. Next, Zaidan Ahmadi, analysis of figurative language on William Blake's poem. Kemudian Ahmad Naufal Utomo, symbol analysis of the poem of Lord Burns. Ini dua-duanya ini membahas puisi. Itu menarik sekali ya. Puisi itu sangat menarik, apalagi puisinya William Blake, Robert Burns. Tapi masalahnya adalah yang Anda bahas ini itu sudah ada di di Spark Notes Study Guides. Songs of Innocence and Experience Study Guides, Spark Notes. Jadi kalau Anda membahas figurative language-nya di sini Anda sudah ini salah satu study guide ya, Spark Notes, masih ada study guides yang lain. Sama di Red Rose Summary and Analysis by Robert Burns ini juga sudah membahas anything about poem of love, Red Rose. Jadi saran saya adalah kalau Anda hanya judulnya seperti ini, itu sudah ada jawabannya di situ. Alias Anda nggak akan kerja dong. Anda nggak bisa melakukan penelitian yang sama dengan orang lain. Jadi, what we have to do is, kalau Anda masih mau melihat William Blake's poem, Anda harus punya topik atau sudut pandang yang berbeda. Gitu. Juga ini ya, Red Rose ini
satu puisi cuma satu saja gitu ya, nggak cukup. Simbol analisis sudah ada di internet, banyak orang yang sudah meneliti, sudah menjelaskan. Harus satu, kalau puisinya cuma satu pendek, Anda nggak punya data yang banyak. Jadi Anda harus membuat lebih dari satu puisi. Dan yang kedua, misalnya Anda mau menganalisis simbol analisis, Anda harus sudah punya ide, ini simbol apa sih gitu. Jadi make it specific. Begitu ya. Semoga Anda paham dan bisa membuat